Pertanyaan pertamanya adalah apa bedanya sakit lambung, sakit mah, sama penyakit asam lambung? Ada loh dok, pasien tuh yang bilang, loh dok, saya tuh takut kalau kena sakit lambung, soalnya katanya nggak bisa sembuh, saya harus minum obat seumur hidup. Loh, siapa ini yang bilang kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast baru dari ID Cabang Mojokerto. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ini ngobrol gitu aja. Jadi tidak ada materi yang khusus yang mana ya. Tapi ya kita persempit topik pembicaraan kita tentang masalah lambung. Hari ini kita kedatangan tamu dokter. Dikenalkan sendiri aja. Nama dokter? Dokter Angga. Dokter Angga. Dokter Angga spesialis? Saya dokter spesialis penyakit dalam. Ada konsultan? Belum? Belum. Semoga segera jadi konsultan. Amin. Ya amin. Oke. Terus tinggalnya di mana, Dok? Saya tinggal di Kutorjo, Dok. Kutorjo. Sebuah kecamatan di. Tahu saya Kutorjo. Tahu ya. Kutorjo. Alhamdulillah ada yang tahu. Alhamdulillah. Kutorjo terkenal dengan pabrik bir. Iya, betul, terkenal dengan pabrik birnya. Terus kemudian alumni mana, Dok? Saya alumni FK UNER. S1-nya? S1 masuk tahun 2008. 2008. Terus spesialisnya masuk 2016. Kemarin baru lulus tahun 2021. Oh, fresh graduate. Oh, fresh ya. Dok. Balik ke kampung halaman. Aslinya? Asli Kutorjo. Waduh. SMA-nya dulu mana? Loh, ini tanya-tanya. Iyalah takok ini. SMA sini, Dok, SMA Puri. SMA Puri. Ya, oke. Terus sekarang kerjanya di mana? Saya sebagai internis di Rumah Sakit Mawadah Medika. Di Rumah Sakit Islam Arafah Mojosari. Sudah sih, rumah sakitnya dua itu aja, Dok. Dua itu aja. Terus praktek mandiri? Ada di Kutorjo. Wah, ini keren. Dokter spesialis prakteknya di desa. Sip. Iya, desa nih toh? Iya, desa. Iya, sip. Karena rumahnya memang nggak di desa, Dok. Iya, itu harus banyak dokter spesialis yang praktek di desa ini. Apresiasi untuk jenengan. Iya. Terus ini anggota ID Cabang Mojokerto sejak kapan berarti? Saya dulu waktu lulus dari dokter umum langsung jadi anggota ID Mojokerto. Selama berapa tahun ya? Mungkin dua tahunan atau 3 tahun ya. Terus keterima sekolah, terus pindah ke Surabaya. Setelah itu balik ke sini lagi. Terus sekarang selama praktek di Mojokerto ini paling nemu penyakit paling banyak itu apa, Dok? Selama jadi internis ya, Dok ya? Iya. Penyakit paling banyak yang saya temukan di rawat jalan pasti penyakit kronis ya, diabetes mellitus itu nomor 1. Terus yang kedua untuk penyakit kronis yang di bidang kita itu ya CKD, terus perlemakan hati ya, fatty liver ya, ternyata banyak banget loh. Fatty liver, cuman banyak yang nggak aware, jadi kasep gitu ya. Iya, kalau yang belum kasep itu mereka kadang nggak, karena masih muda-muda, Dok. Fatty liver tuh banyak sekarang. Kan sudah tua kita fatty liver. Kan penyakit orang tua kan? Enggak, malah usia produktif 20 tahun, 30 tahunan tuh banyak, Dok, sekarang. Tapi untuk penyakit kronisnya sih itu. Terus kalau untuk penyakit akut pastilah. Apa? Sakit lambung. Apalagi. Nah, ini penyakit banyak yang menanyakan di tempat saya praktek itu ya sih lambung. Pertanyaan pertamanya adalah apa bedanya sakit lambung, sakit mah, sama penyakit asam lambung? Sebenarnya itu kan istilah awam ya, Dok. Sejujurnya sama saja ya. Karena sama semua ya? penyakit itu simptomnya sama ya, mau asam lambung, mau sakit lambung, sakit mah, mau sakit mah ya. Kalau dulu nyebutnya sakit mah, tapi sekarang pasien-pasien sudah sering rotok keren gitu ya. Iya, karena sudah sering periksanya ke dokter ya. Jadi asam lambung, sakit lambung,
seperti Ada itu. lagi yang tiba-tiba tanya, dok saya ini GERD loh. Jarang banget. Lu ada di tempat praktek saya tuh. Iya, Ada yang ada tanya, sih. dok saya ini GERD loh. Karena saya ini kan panas di sini, saya kan, aduh. Tuh. Kalau Memang. kalau ada pasien yang tanya-tanya kayak gitu itu gimana? Ada ya kayak gitu ya? Ada. Tapi pasti mereka datang sih nggak apa jarang sih yang saya ini sakit GERD ya dok gitu. Ya pasti menjelasin keluhannya dulu apa. Tapi ketika ditanya Mas misal mbaknya tahu sakit penyakit GERD, oh ya pernah denger dok tahu dok. Rata-rata kebanyakan memang udah pada browsing sendiri ya dok iya. ya. Karena apa munculnya kebanyakan GERD, tapi tidak semua keluhan di nyeri ulu hati itu luas sebenarnya, nggak cuma asam lambung itu sebenarnya suatu simptom aja sih. Jadi etiologinya atau penyebabnya tuh masih banyak ya. Nah, sekarang gini aja. Kita perjelas dulu. Antara sakit emah, sakit lambung, sakit asam lambung naik, sakit GERD. Ini penyakitnya sama ya berarti? Gejalanya sama, Tanda-tandanya sama. Iya, tandanya simptomnya sama. Simptomnya sama. Cuman etiologinya belum tentu sesuatu hal yang sama. Penyebabnya belum tentu belum sama. tentu sama dan tata laksananya juga belum tentu sama. Sebenarnya penyebabnya apa Dok? Kalau yang paling sering kita Paling sering, temui ya di rawat jalan ya. Iya. Kalau rawat jalan tuh ya spektrumnya mulai dari hanya sekedar gastritis Iya. ya, sampai sindrom dispepsia sampai GERD ya, itu yang paling sering kita temuin di rawat jalan. Terus kalau untuk yang rawat inap dok, biasanya itu yang sakit lambung yang memang dia sudah ada gejala-gejala yang apa ya, yang ada mual, ada muntahnya, terus ada Yang mengganggu, yang mengganggu kayak sekali gitu ya. yang mengganggu kualitas hidupnya Sampai itu semaput-semaput gitu. bahkan sampai muntah darah atau BAB hitam. Jadi memang trennya untuk sakit lambung ini macam-macam. Kalau masih bisa dirawat jalan ya berarti masih yang ringan ya, tapi kalau yang sudah dirawat IGD atau rawat inap itu ya berarti yang sudah cukup parah. Biasa disertai dengan kolik-kolik abdomen yang mana mungkin sumbernya itu nggak benar-benar di lambung. Kolik itu berarti mules ya, nunjem. Nunjem tapi nggak jelas gitu lokasinya, dia sendiri tidak bisa. Menjelaskan Tapi paling sering di sini, padahal belum tentu. Paling sering ke sini, apapun yang terjadi pasti koliknya di mana. Misal kalau kita pemeriksaan fisik di sana sini kelihatan sakitnya, tapi yang paling dikeluhkan pasti ulu hati dulu. Ulu hati. Ya. Jadi sakit lambung ini kan khasnya diderita banyak orang ini kan, mereka selalu menyalahkannya dari makanan. Betul. Apakah betul mitos makanan? Nah, saya selalu bilang ke pasien, selama ini orang-orang nyalahin sakit lambung dari makanan, salah makan, gitu. Padahal faktor penyebab paling utama nomor 1 itu bukan makanan dok. Loh, bukan. Tapi stres, ya. Stres. Kayak Roma Irama itu. Betul. Jadi kalau kita mau belajar ada yang namanya teori terbaru ini namanya itu brain gut axis. Ya, jadi brain gut axis. Jadi kalau saya boleh bilang brain gut axis tuh bahasa awamnya tuh ngejelasinnya gimana sih? Kalau saya bilang gampangannya kayak gini. Jadi pencernaan kita atau bisa diwakili dengan salah satunya itu lambung ya, yang paling dominan keluhannya. Pencernaan kita itu ada seperti otak kedua kita. Jadi antara otak sama pencernaan itu aksisnya tuh kuat banget. Jadi hubungannya erat sekali. Gitu. Hubungannya erat sekali. Itu yang menjelaskan bahwa kenapa selama ini orang juga, loh si itu makan cabai 5 juga nggak apa-apa, kok aku udah kayak gini ya. Loh aku dulu makan misal mie sekian level segini juga nggak apa-apa, kok sekarang aku kayak gini ya gitu. Jadi it's not about food ya. Food. Jadi ada dua pintu utama di mana di mana kita tuh bisa mengalami gangguan lambung. Jadi ada pintu brain, ada pintu gut. Ya. Kalau dari pintu brain ini yang malah yang dominan. Jadi yang membuat pasien itu datang untuk mencari pertolongan ke dokter itu biasanya yang faktor penyebabnya atau pencetusnya itu. Berarti yang menyebabkan sakit parah itu berarti brain. Ya. Bukan dari gut ya. Jarang banget dok. Ada juga, tapi itu yang pasti yang rata-rata udah ekstrim gitu ya. Ya, yang berdarah, berdarah ya. Kalau yang datang-datang ke rawat jalan itu pasti ada stresor. Tapi stresor tidak hanya melulu psikis ya dok. Kan orang mikir stres, aku iki stres gitu.
Padahal enggak. Kalau saya sih mendefinisikan membagi What is stres itu stress? stres itu jejas apa ya? Stres Stresor itu, ya. ya. Stresor tuh Stres itu apa ya? Sesuatu yang mengganggu regulasi, sesuatu yang bisa mengganggu regulasi itu intinya itu stres. pokoknya yang mengganggu keseimbangan tubuh Ya. kita itu namanya Stres, stres. ya. Gitu ya. Jadi stres itu juga ada. Contoh seumpama ada tugas gak mari-mari itu stres. Ya. Ganti duit ya stres. Gitu ya. Ya, betul. Jadi Tapi nggak melulu stres itu dikaitkan dengan mental loh, Dok, yang dikaitkan iya, dengan jadi psikis, ya. seumpama dia kerja lembur-lembur capek, Betul, itu ya. stres juga. Betul. Jadi itu namanya Kurang stres tidur gitu, stres. Saya selalu bilang stres tuh nggak melulu mikir loh ya. Stres itu ada stres fisik, ada stres itu ada stres psikis, Ya, ada stres fisik. fisik ya. Nah, dua-duanya inilah yang apabila tubuh kita itu sudah nggak bisa mentolerir terhadap stres, maka pastilah tubuh kita tuh ngasih alarm. Ya, salah satu di tubuh kita ini suatu zat yang apa ya bisa dibilang paling paling menyakitkan ya. Salah satunya tuh asam lambung. Kita tahu ya, asam lambung mungkin kalau Pahit, gak enak rasanya gitu kan. sifatnya itu destruktif gitu kan, Dok. Iya. Kalau kita mau coba tetesin tuh asam lambung di atas kulit kita, sama kayak kita ketetesan HCl, Dok, ya, melepuh. Iya, melepuh. Melepuh, betul. Jadi alarm, sebenarnya asam lambung itu sebuah alarm bahwa tubuh kita tuh sudah nggak mampu lagi mentolerir stresor itu. Mungkin Berarti sebenarnya itu adalah suatu alarm tubuh bahwa tubuh kita ini sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. betul. Ya. Jadi ada istilah umum, istilah awam bahwa masuk angin. Nah, Yes. masuk angin itu kalau di dunia kedokteran itu ada hubungannya dengan sakit lambung kah atau adakah korelasi dengan penyakit-penyakit lain, Dok? Saya setuju banget, Dok. Iya. Dari dulu mah kita ada istilah ya masuk angin, Iya. panas dalam. Panas dalam, iya. Ini apa ya? Gila, Gitu. ya, Saya makanya. sampai detik ini tuh sampai saya jadi intern saya itu baru paham ternyata semua itu adalah punya gejala-gejala yang disebabkan karena asam lambung kita yang Nah, ya entah naik, entah asam lambung yang bermasalah, pokoknya something with ini di lambung gitu. Iya. Jadi di ulu hatinya itu ada sesuatu yang nggak beres ya. berarti itu pertanda awal begitu ya. Tanda awal bahwa ada sesuatu something wrong with your body gitu ya. Yes. Yes, ya. Jadi tubuh kita ini sudah dilengkapi dengan alarm, sudah dilengkapi dengan segala macamnya ini. Nah, kalau sama ada alarm gini ini, sama kita mulai masuk angin, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saya sih selalu ini ya, kita kalau ada pasien misal datang dengan alarm yang sakit Iya. lambung kayak gitu ya, pasti kita gali dulu, Dok. Dia tuh stresornya ketika apa? Kadang-kadang nggak melulu stres sih, ada yang betul-betul memang dia tuh karena makanan gitu ya, jadi kita singkirkan dulu. Tapi biasanya kalau orang sakit lambung karena makanan itu jarang banget nyari ke dokter. Paling dia udah minum antacid atau milanta gitu aja Nah, udah. masalahnya sudah minum itu tapi gak enak-enak rasanya gitu loh. Dia perlu dibantu untuk menemukan penyebabnya itu Nah. tadi. Pasti biasanya ada faktor stresornya ya. Nah, sebenarnya simple sih, Dok. Kalau orang itu kena kena keluhan-keluhan seperti asam lambung naik atau lain-lainnya itu kan alarm bahwa tubuh kita tuh sebenarnya capek ya. Yang nomor satu ya istirahat. Istirahat. Betul. Istirahat yang baik untuk usia-usia sekitar 20-30 tahun itu adalah 6 sampai 7 jam. 1 sampai 8 tuh usia-usia 11-an tahunan. Iya. Gitu. Terus kalau seumpama mau saya tidur saya cukup kok. Cuman ya saya rasa-rasa makan. Nah, Kan itu yang banyak yang kayak gitu juga. tidur cukup. Saya makan sedikit loh sudah kenyang rasanya. Jadi saya nggak enak perut saya ini. Seringkali kan begitu dong. Ya. Atau pada yang paling sering saya temukan itu perempuan dewasa muda itu gak doyan mangan sego. Doyanannya mangan mie, seblak, makan ya pokoknya ngono-ngono model ngono yang level-levelan kayak gitu Iya. itu. Ya. Jadi yang dimakan adalah makan-makanan yang iritatif. Nah, kalau memang makanan-makanannya sejenis itu yang dimakan, tadi jenengan matur bahwa gut itu jarang, yang sering itu yang brain. Apakah memang tidak terlalu berpengaruh makanan-makanan yang semacam itu? Sebenarnya manusiawi ya, Dok. Kalau kita tuh pengen banget makan makanan
seperti itu, literally jajan gitu ya. Ketika kita itu suka banget sama makanan jajan, kalau saya bilang sih jangan dikira orang suka makanan kayak gitu itu sebenarnya mentalnya baik-baik saja. Saya kalau boleh bilang ketika kita itu lagi judek banget, kita tuh pasti njojok bakso pedes ya, golek sebelah, golek micin, golek kopi kayak gitu kan ya. Jadi basically pasti mereka tuh sedang MPE istilahnya ya, mencari pengalihan dari problemnya dia selalu nyalahin makanan mulu, padahal berarti saya gali betul itu. Berarti bukan faktor makanan yang paling utama. Makanan ini hanya mengalihkan dari pikirannya itu tadi. Biasanya sih yang sampai datang ke internis tuh kayak gitu Dok. Tapi kalau yang memang bocah-bocah encen kayak ini senengan level-levelan gitu, ya memang faktor makanan. Tapi jarang yang sampai mencari seorang internis. Paling dia di dia obati sendiri atau di GP aja sudah cukup beres gitu ya. Terus intinya dari tadi adalah dari axis brain gut axis ini ya. Jadi untuk memperbaiki ini pertama berarti harus kita perbaiki brainnya dulu berarti. Ya intinya hidup sehat. Hidup sehat sih ya apa sih saja nih. Jadi kan kalau kita ngomong intinya hidup sehat Dok, intinya hidup sehat itu pirang-pirang ya masalahnya. Sebenarnya fana ya Dok, setiap kali kita mungkin di waktu kuliah itu modifikasi gaya hidup ya, pola hidup sehat itu. Sebenarnya sih ya apa sih? Oke. Saya sendiri Dok ngerasain ya, ini kan baru masuk ke kepala 3 ya. Mungkin sekitar 2-3 tahunan ini itu saya tuh merasa ya Allah, badan ini kenapa ya aku makan kok sekarang gampang capek, gampang ini. Ternyata disinilah memang kita tuh butuh badan kita tuh intinya udah nggak kayak usia belasan atau 20 tahunan. Iya. Disitulah saya ngerasa aku iki maem bobot munda. Tapi aku nek gak maem yo luwe peteng seperti ya, betul enggak Dok? Betul. Ya di sini saya tuh mulai mengeri, jangan-jangan aku emang waktunya menerapkan modifikasi gaya hidup tadi. Saya cobalah terapkan Dok. Ternyata saya waktu itu sempat kebingungan ya. Apa sih kok sangat olahraga 3 kali seminggu gini. Tapi karena waktu itu niat ingsun ya, karena memang badan kok nggak kuat ya, fisik lama ya, kok nggak fit ya, kok gampang capek ya gitu. Akhirnya saya betul jalanin itu, dan saya kebetulan saya merasa waktu itu stres ya karena badanku ini kok nggak enak, tapi saya juga menghindari obat-obatan ya. Saya nggak pengen banyak-banyak minum obat. Akhirnya saya mencari orang yang lebih profesional untuk bisa membimbing saya menjalani yang namanya hidup sehat itu. Jadi kemarin sempat sih saya itu berguru pada ahli gizi gitu ya, untuk membimbing how to aplikatifnya hidup sehat itu gimana sih. Beberapa ilmu yang saya rangkum ketika saya ngikutin mereka itu banyak banget Dok ilmunya. Makanya saya saran nakes, dokter, apapun pendidikan kesehatan, kalau kalian tidak belajar pada ahlinya itu memang hanya akan dapat secuil aja. Pola hidup sehat semua. Iya. Cabang ilmu apapun kalau belajar pada ahlinya ya kesesat nanti tambahan gitu loh. Jadi kalau saya bisa rangkum Dok, hidup sehat itu satu, kita selalu mulai dari tidur kita ya. Tidur nyenyak minimal 7 sampai 8 jam sehari itu untuk usia-usia sekitar 30-40 tahun. Terus yang kedua itu adalah betul-betul terapin itu yang namanya minum air putih minimal 8 gelas sehari. Terapkan betul. Yang nomor 3 adalah makan diet seimbang. Zaman sekarang Dok, anak ditanya makanan sehat tuh gimana sih, nggak ada yang tahu Dok diet seimbang. Isi piringku tuh nggak ada yang tahu. Jawabannya masih 4 sehat 5 sempurna. Isi piringku? Iya, maksudnya kan baru kan ini kan baru ya, tapi kan ya nggak baru-baru banget ya Dok ya. Ya terapin yang namanya itu isi piringku, yaitu setengahnya itu adalah serat ya, vitamin dari buah atau sayur ya. Kehabisan sayur ya tambahin buah di piring itu. Terus 1/4-nya itu adalah karbohidrat, nasi ya. 1/8-nya pokoknya 1/4 sisanya itu adalah protein hewani dan protein nabati. Udah. Makan itu kalau bisa ya seperti itu, makanan utama 3 kali sehari itu benar-benar menerapkan yang segitu. Jadi harus ada serat sayur. Jadi dan vitamin dari sayur-sayuran dan buah-buahan tuh nggak bisa diganti dengan vitamin suplemen sekalipun, karena ada efek serat itu yang nggak kita dapetin ya. Terus yang terakhir itu apa ya? Exercise. Betul. Exercise yang direkomendasikan itu adalah 150 menit
per minggu, dan itu terbagi ya dok, tak boleh dalam satu sesi. Visitnya lang panjang dok jalannya. Visit itu bukan exercise. Exercise lu kan jalan kan, muter. Exercise yang dianjurkan itu jadi contohnya ya. Jadi Sepedaan. Definisinya dari workout sendiri itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara repetitif, gerakan tertentu yang dilakukan secara repetitif dalam jangka waktu tertentu sehingga heart kita itu naik dalam waktu tertentu. Jadi kalau heart rate kita belum naik, terus kita aktivitasnya itu mandek-mandek, misalkan ya mandek kayak ngerjain apa? Ayo pokoknya bersih-bersih rumah, tandang gawe itu kan ya mandek ya. Tidak ada heart rate yang berarti itu tidak dihitung exercise. Tidak dihitung suatu. Berarti pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak dihitung sebuah. Ibu-ibu ya gak dihitung lo yo, senam penting ya. Kecuali kalau ibu-ibu mau korah-korah sambil apa? Squat, korah-korah. Korah-korah kok mbek squat, pecah kabeh iku. Ya. Iya, betul. Jadi ternyata bukan hanya sekedar masalah makanan ya, berarti masalah pola hidup sehat, terus kemudian masalah tidur, masalah semua itu berpengaruh juga ke lambung ya berarti. Iya, betul. Nah, kapan pasien ini harus minum obat? Ya, kalau dia memang sudah tidak bisa mentoleransi rasa nyerinya, kita pasti bantu dengan obat-obatan. Kadang-kadang yang sampai membutuhkan yang sampai datang ke internis itu kan berarti dia sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan udah nggak betah sama sakitnya, sudah dapat obat lambung sembarang kali A sampai Z ya, saya selalu bilang, Mas, Mbak, obat saya itu mungkin sama seperti obat dokter umum, bahkan mungkin mantri itu bisa meniru obat saya, tapi yang saya mendapatkan dari sini kamu nggak bisa cuma obat saja. Ya, jadi saya benar-benar terapin dok itu edukasi yang seperti itu ya. Akhirnya mereka menemukan polanya, penyebabmu itu ini, jadi begini, penyebabmu itu yang cemas, penyebabmu itu yang kecapean kerja. Jadi saya kalau dapat pasien dispepsia dengan segala macamnya gitu loh, saya bisa 30 menit dok. Ngalah-ngalahin psikiatri berarti? Loh, memang psikiatri dok. Memang udah kayak divisi psikosomatis kan, memang kalau kita di internal itu kan ada divisi psikosomatis ya. Iya. Ya Allah, saya beri Masya Allah pasien baru dengan gangguan nyeri ulu hati. Pasien baru nyeri ulu hati. Sabar ya, pasien antrian selanjutnya sabar ya. Karena kalau pasien baru itu harus dibuka wawasannya. Kita harus anamnesisnya detail. Gitu dong. Berarti obat ini ngapunten nggak penting-penting banget berarti ya? Ya kalau pasiennya itu sampai yang kayak GERD gitu itu kan pasti sudah ada destruksi dari esofagus, biasanya kan udah esofagitis ya biasanya esofagitis, berarti biasanya sudah ada nyeri, tidak nyaman, ada rasa panas, heartburn. Nah itu perlu kita kasih proteksi, mukosa protektor jenisnya itu, terus kita perlu berikan PPI untuk nyetop si asam lambungnya. Perlu kita edukasi juga makanannya. Terus orang yang sering sendawa terus gitu, gelagaan singgulen dengan Jawa ngarani. Sendawa itu kan berarti banyak gas. Ya. Sebenarnya untuk gas sendiri itu kalau yang sering sendawa dok, ini biasanya problemnya lebih banyak di gas. Maksudnya mungkin pencetus sakit lambungnya itu yang etiologinya itu dari karena lambung, perutnya memang dari GI tract-nya memang ya. Mungkin karena kebanyakan karena makanan. Jadi kemarin ada beberapa makanan yang harus dihindari ketika tarak berarti ya. Ya. Terutama makanan yang tinggi gas dok. Contohnya ya, sebenarnya kalau di literatur itu mereka suka pada ngomongin brokoli, buncis. Gak mangan iku wong kene. Makanya dok, kalau saya sih bilang apa makanan yang sering bikin ibu itu ngentutan? Ya. Mungkin telo, mungkin jagung. Jagung yang paling sering. Ya, itu. Ya. Enggak, soalnya gini. Tapi saya itu kadang-kadang gini, saya itu metani antara pasien yang masih muda dan yang sudah sepuh, gitu loh. Kalau yang sepuh dikasih makan burger, kembung pasti. Ya. Tapi nek sing nom-nom kon mangan telo, kembung gitu. Ya. Kenapa begitu? Ya wetenge itu gak biasa mangan telo nek sing arek nom-nom, tapi sing tuwek-tuwek gak biasa mangan burger. Iya. Gitu. Ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi penyebab dari kembung itu sendiri karena memang makanan enggak tercerna gitu ya, Dok. Bisa makanan yang enggak tercerna. Sebenarnya kita ada tiga, kalau saya mungkin bisa mengklasifikasikan itu ada makanan yang gasnya tinggi, seperti contoh kol-kolan, kubis, jagung,
terus Jagung, kubis, telo mungkin ya dok telo. ya, atau mungkin seperti durian yang gasnya tinggi, Iya. gasfornya bisa duren, itu tape. bisa, pokoknya yang gasfornya tinggi. Yang kedua adalah yang nggak banyak kita ketahui adalah makanan berlemak dok. Jadi makanan berlemak itu akan meningkatkan distensi lambung. Bakso gitu. Yes, bakso, Lontong kikil, gorengan, lontong kikil, wes banyak dok makanan. tahu campur. Enak toh ini. Apa Kasih itu? tahu, iya loh dok. Ya, tahu campur kan lemak toh. Enak gitu tapi. Makanan enak itu memang Iya. Iya, berarti tidak melulu makanan-makanan. Kalau selama ini yang banyak pasien tahu adalah makanan yang mengandung banyak gas itu adalah makanan yang contohnya kayak kubis kayak gitu. Terus kemudian tapi nggak semua orang tewel, gitu. rebung gitu. Ya nggak semua orang kan, nggak semua orang. Kadang-kadang, saya udah nggak makan kubis, saya nggak makan ini, tapi kok saya masih sendawa. Iya. Coba eksplisit makanan berlemaknya. Ya, masihkah Anda setelah skip makan berlemak masih sendawa? Kalau ternyata skip makanan berlemak masih aja bersendawa, satu hal, gluten dok. Gluten. Roti. Dok. Terigu. Tepung terigu. Berarti mie instan. Betul. Apapun itu, kalau saya bilang masih aja nggak mau, berarti ya udah skip terigu. Semua bahan yang berasal dari tepung terigu di skip. Roti, mie kuning, apa ya, mungkin gorengan itu kan kulitnya juga terigu, dan gorengan juga, pentol, bakso, ya wes kuwi dok. Terkumpul lah semua ya. Oh, sing dipangan. Ya. Nasi dok. Iya. Terus apakah ada hubungannya antara jumlah mengunyah dengan gampang kembung? Maksudnya jumlah mengunyah. Kan ada sunnah makan sunnah. itu kunyahlah 33 kali. Kapan marine? Ya. Kalau ngunyahnya cuma ada namanya istilah Jawa dulu itu nek plok-lek. Jadi timplok dilek gitu. Nek loloten ya diombeni gitu. Kalau dari literatur kayaknya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Kecuali kalau memang itu faktor usia ya, mungkin anak yang terlalu balita makan terlalu kasar, atau orang yang tua giginya sudah nggak ada tapi makannya masih nasi grosok. Nah itu mungkin bisa bikin ganggu ya, memperberat, intinya memperberat kerja si lambung lah ya. Yang seharusnya itu dihaluskan di gigi, diminta dihaluskan di lambung. Jadi kerjaan gigi diambil alih sama lambung gitu ya. Sehingga itu akan memicu, mungkin sebenarnya asam lambung itu kan kalau kena makanan kita kan juga lumer ya dok ya, maksudnya jadi apa ya, jadi lumat gitu ya. Tapi kalau kita ternyata makanannya nggak lumat-lumat, ya mungkin asam lambung minta bantuan, dinaikkan, terus dia minta bantuan dari zat-zat pencernaan lainnya, enzim pepsin, garam, asam empedu, itu kan juga sifatnya melumatkan semua. Yang tadinya harusnya dia tempatnya itu enggak di lambung, tapi di duodenum atau di usus 12 jari, mereka ikutan naik karena dipanggil. Mungkin ya dok, ini kalau di logika kayak gitu, akhirnya tambah nggak enak, tambah enggak nyaman gitu. Nyaman. Nah, kemudian untuk beberapa pasien ini seringkali mengeluhkan ada rasa penuh dan tidak bisa turun gitu loh kalau makan. Jadi makan yang biasanya saya bisa makan satu piring, ini makan 3-4 sendok lu sudah penuh rasanya. Bagaimana? Itu kenapa kira-kira? Apakah memang lambungnya sedang bengkak-bengkaknya gitu, terus nggak bisa diseni banyak gitu? Itu mungkin masuk salah satu gejalanya GERD ya. Iya. Ya. Jadi kalau GERD itu kan memang ceritanya nih, patofisnya itu salah satunya adalah gangguan pada lower esophageal sphincter ya. Ya. Jadi klepnya itu ya berarti. Tutup ya, pintu atas ya, pintu atas. Klep atasnya ini yang bermasalah. Bermasalah ini berarti isok lower, isok terlalu kerat. Kebanyakan kalau GERD itu lower. Lower ya berarti. Berarti sudah lower sehingga asam lambungnya bisa bocor ke atas. Iya. Gitu. Memang asam lambung itu sama Gusti Allah tuh setting cuma di lambung. Iya, betul. Cuma otot lambung yang bisa mentoleransi si asam lambung. Bisa kuat terhadap asam lambung. Kalau naik dikit aja udah iritasi ya, udah luka itu esofagusnya. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kok gak iso makan banyak iki terus piye? Kok gak iso mudun iki gitu loh. Baik, kita balik lagi ke modifikasi lifestyle yang berapa poin tadi ya, 5 apa 6 poin lagi. Jadi anjuran makan itu dok, selain kalau dari jenisnya ya, memang diet seimbang ya.
jenisnya itu tadi jadwal. betul. Yang kedua adalah kita ngomongin jadwal. Sebenarnya kita tuh dalam satu hari itu harusnya makan berapa kali sih? 5 kali ya dok ya? 5 kali. Tuh, gak percaya? Saya disuruh kata dari dulu tuh kalau makan ya pagi, siang, sore. 5 kali yang 5 diajarkan. kali ya? Jadi 5 kali itu dok, sebenarnya kita semua tuh makan 5 kali, cuma kita tidak menyadarinya. Baiklah, Oke. saya ikut makan 5 kali, saya setuju saya. Seneng aku makan 5 kali nih. Jadi gini dok, 5 kali itu bukan makan berat, ada snacking ya. Jadi 5 kali itu 3 makan berat, yaitu sarapan, makan siang sama makan malam. Nah untuk di sela-selanya ini kita harus masukin yang namanya snacking. Ya. Dan itu kalau kita hitung jamnya kan kita tuh makan tuh paling nggak tiap 6 jam ya dok. Dari jam 6 pagi misal sarapan ke jam 12 ya. Jadi jatah. Nah di tengah-tengahnya ini kan pasti berarti 3 jaman ya dok. 3 jaman ya. Makanya anak istirahat sekolah itu selalu di jam-jam 9 ya, jam tapi, 10 ya. Tapi kalau juga istirahat 10 menit antrian dok. Wah itu ya. Antrian dok kantin nggak mungkin mangan ya. Ya. Makanya akhirnya jajan pentol ya. Iya sama. Ya. Jadi itu sebenarnya sudah sefisiologis mungkin sesuai dengan lambung kita bekerja. Polanya begitu. Pengosongan lambung kita berapa jam dok? 2 jam toh? 3 jam. 3 jam ya? Betul. Jaraknya 3 jam untuk snacking. Nah, Oke. pada pasien dengan gangguan GERD disarankan porsi makannya ketika makan besar itu dikurangi dok. Ya, jadi mungkin bisa setengahnya. Terus gimana kan saya masih lapar? Iya dok. betul. Ya makan 3 jam lagi ketika lambungmu sudah mulai pengosongan. Karena kalau kamu makan penuh, ya mumbul. Kalau belum 3 jam sudah lapar. Berarti ada komponen di makanan tadi yang masih kurang. Kalau saya edukasinya dok, makan itu porsinya yang kamu kurangi hanya nasinya saja. Untuk lauk, protein nabati, protein hewani dan sayurnya, itu porsinya sama. Karena kita kan enggak semua di paruh, masuk ceplok endok di separuh gitu, enggak harus kayak gitu. Jadi benar-benar porsi nasinya yang kita kurangi. Nanti 3 jam lagi kita makan, boleh kamu makan sisa nasimu tadi tapi nggak usah dengan porsi lauknya, atau kita snacking tapi snack berat. Snack berat tidak berlemak, tidak berminyak. Snack berat itu contohnya ya jajan pasar kayak pokoknya nggak pasar ya pokoknya nggak berlemak ya udah. Ini khusus untuk pasien GERD ya. Ya yang dikukus maksudnya ya, yang gorengan nggak oleh. No. Untuk pasien GERD ya. Enak loh, tote gue enak. Ya kan lagi GERD dong. Karena kan lemak kan bisa bereaksi dengan si asam lambung, nanti malah nggak nyaman. Iya wes, demi sehat ya. Iya. Begitu. Ya ribet ya, tapi nggak kok nyaman. Iya. Jadi kalau buah boleh banget ya. Buah yang nggak boleh? Buah yang nggak boleh, buah yang kebanyakan mungkin ya. Nggak ada. Buah yang nggak boleh ya, yang untuk pasien GERD ya, yang banyak gasnya tadi dok, mungkin di skip. Nongko, duren, nanas, mana ya? Dodong. Kemundung. Pondung. Itu buah gak jelas ini. Oh, buah kecut tok. Enggak, banyak itu sekarang banyak yang jualan kemundung. Ada kemundung putih, kemundung merah. Enggak tahu ya. Ya, wis. Terus untuk menyembuhkan, apakah bisa sembuh total sakit lambung ini? Sakit lambung istilahnya mulai dari yang paling ringan deh, yang seumpama dia cuma yang kayak di iklan lo, mual mules perih kembung ya gitu. Bisa dong. Bisa. Loh, tapi banyak yang sampai berbulan-bulan sampai shopping dokter kemana-mana enggak waras-waras. Itu berarti belum ketemu dokter yang bisa jelasin. Berarti belum ketemu dokter Angga berarti. Ya. Berarti belum diselesaikan sampai ke akarnya. Belum dicari etiologinya, makanya pasien itu tergantung. Soalnya ada loh dok, pasien tuh yang bilang, loh dok, saya tuh takut kalau kena sakit lambung, soalnya katanya nggak bisa sembuh, saya harus minum obat seumur hidup. Loh, siapa ini yang bilang kayak gitu? Penyakit lambung bukan penyakit kronis ya. Ya kecuali kalau ada penyakit lambung yang lain-lain yang memang itu butuh backup, tapi jarang sekali. Udah pasti penyakit lambung itu tetap akan menjadi penyakit akut ya. Ya bisa sembuh. Berarti bisa sembuh ya. Bisa. Nah, itu berarti pilihannya adalah kalau mau sembuh adalah harus menata ulang gaya hidupnya. Lifestyle berarti nomor 1. Itu yang secara umum. Tapi tidak semua pasien mungkin akan problemnya di situ ya dok. Kita harus
mungkin ada yang sakit lambungnya karena kebanyakan obat linu, Iya, itu jamu. banyak. Nah, sak budget dok itu dok. Nah itu kita beda lagi KIE-nya dok. Nanti ada lagi. Ya. Berarti Semua tergantung etiologi. sekali lagi obat orang-orang sakit lambung ini berarti butuh ditangani secara spesifik satu case by case ya berarti. Betul. Tidak bisa disamaratakan karena banyak yang begini loh. Ada banyak mitos-mitos yang berkembang mengenai sakit lambung. Kalau orang sakit lambung, apakah benar harus makan gelepung jelarut? Nah, kan? Kalau saya tuh nggak tahu dok itu orang-orang tahu dari mana. Nah ya makanya. Kok banyak ya pasien saya Iya. seperti itu. Sama toh? Iya, gelepung jelarut ya. Gelepung jelarut. Itu menyembuhkan apa enggak, Dok? Sebenarnya literally gini ya. Itu kan diminum pagi-pagi ya dok ya. Biasanya bangun tidur habis subuh. Bukan, yang diminum pagi-pagi itu bukan gelepung jelarut. Apa dok? Itu kanji. Oh, Lain lagi itu. Kanji itu larutan kanji. Kalau mau bikin lem kanji itu kan. Nah, itu kalau panas-panas dia disuruh makan itu. Itu disuruh makan itu katanya untuk lambungnya biar sembuh. saya tuh penasaran ya. Saya pengen berguru Itu sama yang bener. nyuruh itu. Loh, makanya. Terus kemudian ada lagi yang nyuruh makan itu tadi tepung jelarut. Itu untuk menyembuhkan juga katanya. Terus ada lagi terapi lemon. Ya itu basah. Ya kalau lemon tuh saya masih percaya itu masih bisa ada masuk akalnya. Terapi lemon itu 5 dari 5 pasien saya masuk rumah sakit gara-gara terapi lemon ini gitu loh. Ya. Jadi terapi lemon itu saya aduh terapi lemon ya asam lambungnya sudah sangat tinggi ketambahan lemon ya akhirnya mukok-mukok ya gak karu-karuan. Jadi banyak faktor. Terus kemudian ada juga yang pasien itu katanya kalau seumpama mau sembuh dari asam lambung ini harus minum madu tiap hari. Aduh saya baru dengar kalau itu dok. Madunya jangan-jangan madu herbal yang Nah, madu pokoknya. yang hijau itu. Nggak tahu lagi. Banyak mitos yang beredar. Iya. Pada dasarnya itu hanya mengambil salah satu konsep dari mana dok? Dari makan tiap 3 jam tadi. Ya, dari jadwal makan. Jadi biasanya pasien-pasien yang memang dia punya gangguan sakit lambungnya itu basicnya itu yang biasanya susah sembuh itu yang dari punya gangguan cemas dok. Yang punya general anxiety disorder itu memang dia itu agak tergantung obat memang ya agak tergantung obat. Mereka sangat percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Loh, tapi karena semua orang sakit kan pengen langsung sembuh toh. ya Sehingga apapun yang disarankan orang itu akan dijajal. mungkin kalau kita bisa sedikit menelaah ya Dok, tidak ada salahnya makan seperti jelarut atau tepung kanji. Pokoknya bukan tepung terigu, betul? Coba dimasukin tepung terigu, gak pasti itu Tambah gak enak. ya, karena gluten ya dok ya. Ya sudah, intinya gini kan, jangan gampang percaya mitos gitu aja ya. Jadi kalau ada sesuatu konfirmasi dulu ke dokter yang merawat, biar nggak salah kaprah gitu kan. Kalau yang dimakan masih tepung jelarut atau tepung kanji mungkin masih enggak apa-apa ya dok. Tapi kalau kayak pasiennya dokter yang pakai lemon tadi, kasihan. Oh iya. Ya kan kasihan jadi problem lagi. Makanya. Ya. Jadi jangan asal percaya dan jangan asal memberikan tips. Wah aku tahu loro lambung, aku mau mangan iki waras. Jadi tiap orang berbeda pak. Jadi saran saya adalah yos gitu. Kalau menurut jenengan yang terakhir ini, kalau mungkin terakhir ini, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari sakit lambung? Dan kalau sudah kena sakit lambung, apa yang harus dilakukan agar bisa sembuh? Dan yang terakhir, apa yang harus disiapkan agar nanti pas puasa tidak terganggu dengan masalah lambung? Oke, saya jawab Yang pertama. pertanyaan yang pertama ya dok. Apa yang dilakukan biar terhindar dari sakit lambung? Ya. Nomor 1, hidup sehat. Ya. Sehat benih. Ya, sehat penting. Terus 6 poin hidup sehat. Saya ulangi Apa lagi aja? ya. 6 poin. 1, tidur kurang Cukup. lebih tidur cukup dan nyenyak. Penting banget nyenyak. Banyak orang saya bisa tidur kok dok. Nyenyak enggak? Gitu. Dia nyenyak enggak? Tidur. Tidur penting. 6 sampai 7 jam sehari 7 jam. nyenyak. Nyenyak. Misalkan kita nggak bisa, maksudnya misalkan jam tidur malam kita nggak sampai 6-7 jam. 6-7 jam ya. Berarti punya misalnya. utang tidur berarti. Betul. Saya selalu seperti itu dok. Kalau saya nggak kayak gitu dok, saya banyak keluhan. Saya rewel, saya mood saya kacau, anak suami kena dah, ngomel ya.
Jadi tidur itu penting. Tidur itu penting. Ya, terus Nggak usah khawatir mau dibilang soalnya turun mari asar gitu. Kalau memang ya yang tahu kegiatan kesibukan kita ya sudah. Kalau memang merasa kobre yamu turu ya turu. Ya. Kalau saya gitu, tapi jangan keterusan ya nanti pamali nanti. Betul, ya. Terus sesuai kegiatan aja. Terus yang kedua adalah minum air putih minimal 8 gelas sehari 8 gelas. untuk berat badan ideal ya. Asalkan Anda tidak lebih dari usia 50 tahun ya. Jangan gelas lah sekarang, botol berapa liter deh? Ya, 4 botol 4 botol air mineral sedang itulah ya, Dok berarti ya. 2,5 sampai 3 liter. 2 Ya. sampai 2,5 liter. 2 sampai 2,5 liter. Ya. Oke. Terus Kecuali Anda punya sakit hipertensi atau jantung, konsultasikan dulu ke dokter ya. Ini jumlahnya untuk yang muda-muda ya, Dok ya. Ini Ya. yang untuk usia 20, 30 mungkin 40 tahun. air ini kalau sama saya minumnya kopi atau teh dihitung enggak? Enggak, kan air putih spesifik saya. Kan ada air putihnya di dalam kopi. Ya, kalau jenengan minum kopi, konsekuensinya harus minum lebih banyak air putih lagi. Ya wis. Ya, oke. Oke. Atau teh ya. Dihitung ya, Ya, terus. Terus yang ketiga tadi setelah minum tidur cukup, minum air putih. Minum air putih. Dietnya seimbang. Diet Ya, seimbang. seimbang itu isi piring sesuai dengan rekomendasi Kemenkes. Isi piringku isinya seperempatnya itu adalah karbohidrat, nasi, kentang. Kalau untuk khusus lambung hindari roti-rotian ya. Ya, yang gluten free Hindari kalau bisa. gluten free, hindari roti, hindari lemak. Terus ada protein hewani, ada protein nabati dan setengahnya itu adalah sayur. Serat. Ya. Untuk Fiber serat ini bisa diganti dengan agar-agar enggak? bisa, Dok. Agar-agar kan serat tinggi. Sebenarnya serat itu bukan yang ginjur-ginjur gitu, Dok, ya. Serat itu lebih ke Ya, fiber seperti ya. ampas, seperti kayak ampasnya daun itu ya. Nah, setengah piring itu seberapa sih, Dok? Mungkin ada yang bingung ya. Paling enggak 5 sendok sayur ya. 5 sendok sayur bukan duduhnya ya, tapi konten sayurnya. Kalau misalkan di rumah tidak bisa menyediakan 5 sendok sayur, Anda boleh makan buah di mix sama makanan utama ya. Jadi selalu sediakan stok buah potong atau yang gampangannya lalapan timun. Kok saya ya, Dok, Timun ya suka ya? timun kecil-kecil tuh, Dok, itu kan kriuk enak ya. Atau selada. Jadi itu udah nggak ribet masak lah ya kalau buat sarapan cepet-cepetan gitu. Oke. Isi piringku. Isi piringku. Terus itu tentang isi piringku. Terus yang mungkin bisa ditambahkan jam makannya itu kalau bisa jadwalnya teratur ya. Ada sarapan, ada snacking pagi, ada makan siang, ada snacking sore sekitar asar, lalu ada makan malam ya. Terus Selanjutnya yang terakhir adalah olahraga teratur paling tidak 150 menit per minggu dan itu terbagi 3 sampai 5 kali per minggu. Jadi exercise ya. 150 menit per minggu. Boleh 2 kali juga boleh sih kalau mau kita yang agak berat itu di gym gitu ya. Biasanya kan kita bisa sampai 1,5 sampai 2 jam ya kalau di gym ya. Kalau yang ringan-ringan olahraga nggak harus berat ya, Dok ya. Minimal kita jalan kaki biasa di treadmill setengah jam aja. Coba, pasti gobios. Padahal cuma jalan kaki biasa loh ya. Sesimpel itu. Saya dulu juga berat rasanya mendengar kata olahraga. Olahraga kayak olahraga itu sebuah tekanan berat yang dulu. Nyata ketika ngejalaninnya juga saya nonton sepeda statis tuh, Dok ya. 15 menit itu loh dengerin nggak sampai 2 lagu di YouTube. Udah 15 menit gitu. Jadi kalau mau setengah, kalau memang niat tak kerasa kok. Iya, nak niatnya membuatan kerasa aja. Sudah sih, itu aja hidup sehat. Ya, tapi ngejalaninnya nggak semudah itu. Nggak semudah itu, Fergus tuh. Ya, terus. Oke. Pertanyaan kedua tadi. Kalau sudah sakit, ya apa caranya biar sehat? Kalau sudah sakit, konsultasi dulu ke dokter biar dibantu untuk mencari penyebabnya ya. Akar masalahnya berarti ya. Kita ke dokter itu tidak hanya mencari hilang keluhannya ya, tapi kalau jenengan sudah masuk ke dokter tuh harus bisa membantu pasien untuk menemukan masalahnya di mana gitu. Kalau emang tidak mampu memerlukan konsultasi dengan dokter lain, ya dirujuk, mungkin memerlukan pemeriksaan USG, pemeriksaan endoskopi atau apa, monggo. Jangan dikip terus, diobati terus. Tapi selesaikan berarti ya. Selesaikan. Memberikan terlalu sering obat-obatan lambung, sekali lagi obat-obatan penyakit akut itu ya tetap akan ada efek ke ginjal. Betul. Kecuali kalau penyakit kronis ya. Kalau obat kronis itu memang
malah untuk preserve. Iya, melindungi, menjaga. Tapi uh-uh. kalau obat akut apapun bentuknya, Pasti ya, ada obat efek demam, antibiotik, anti nyeri yang paling parah sih anti nyeri ya. Ya. Bahkan even obat-obat lambung pun kalau dikonsumsi terlalu rutin, terlalu panjang durasinya. ya tidak bagus juga untuk ginjal. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Terakhir yang tadi apa mana? Apa lagi? Puasa. Oke, puasa. Ini kita mau bahas puasa untuk penderita lambung yang apa ini, Dok? Nah, bagi yang tajam, bagaimana caranya ini biar puasanya nanti lancar, terutama bagi penderita lambung gitu loh. Kan sering kali saya enggak puasa wis gak kuat nih lambungku ini kok. Sering kali kan begitu. Kalau memang Bapak Ibu sekalian memiliki gangguan lambung ya, ada baiknya lebih baik diperiksakan ke dokter penyakit dalam satu untuk dibantu mencari tahu penyebabnya. Nah, karena apa? Ada memang beberapa pasien itu yang penyakit lambungnya itu penyebabnya itu memang nggak bisa mentolerir puasa, Dok. Ya, misal ya lagi pada ulkus gaster seperti itu yang tidak memungkinkan lambung itu dikosongkan dalam waktu yang lama ya. Kalau itu sih bisa di apa ya? Ya itu susah ya kalau mau puasa ya. Tapi kalau yang anak-anak muda lah, kalau ulkus gaster biasanya kan tua-tua nih, Dok ya tua-tua kan ya bisa fidyah bisa apa ya. Tapi kalau yang usia-usia produktif kayak gini, saya rasa nggak sampai lah ya ulkus gaster ya. Kalaupun ada, ya nanti bisa sep-sep semaput gitu kayak gimana? Konsultasi ke dokter dulu, nanti akan dibantu untuk dicari penyebabnya, cari penyebabnya dan diselesaikan. Semoga puasa nanti sudah sehat gitu ya. Iya betul. Kalaupun Anda harus puasa dalam keadaan sakit lambung, bisa nggak, Dok? Gampangannya nih penderita GERD, Dok. Memang kalau GERD itu kan esofagitisnya butuh waktu ya, Dok, untuk penyembuhan. Lama itu. Rekomendasinya penggunaan obat-obatan lambung itu kan bisa 6-8 minggu, Dok ya, untuk pada pasien GERD itu ya. Jadi puasanya gimana, Dok, saya? Jadi ini kalau saya tips pernah tanya nih ya ke ahli gizi, gimana sih cara ngatur puasa pada pasien GERD itu? Ada nanti pada waktu sahur itu kita nggak boleh sahur yang mau saonoe ya niat ya, kalau memang niat insung puasa, sahurlah dengan menu yang seimbang, rendah lemak, isi piringku tadi berarti. Betul. Sahur pun settingnya udah harus kayak gitu ya. Sebelum sahur diminum dulu obat lambungnya. Biasanya kita ngasihnya berupa PPI kayak gitu. Cukupi air minumnya pada waktu pada waktu sahur itu paling enggak sekitar kita bisa menghabiskan 3 gelas kalau enggak ini ya, Dok ya. Kalau bisa. Makanya sahurnya sih sarannya bangunnya agak diawali, jangan setengah jam sebelum imsak. Berarti kan tidurnya kurang nanti. Gimana ya? Iya makanya. Ya yang penting adalah diusahakan agar minumnya cukup. Minumnya cukup ya. Dietnya diet seimbang. Terus sebelumnya biasanya dikasih obat lambung dulu. Terus selama dia menjalani puasa ya sudah sih dijalani aja seperti biasa. Asalkan sudah di backup dengan obat lambung, biasanya sih nggak sampai aman ya. Terus waktu berbuka, nah ini yang penting itu yang sering kali kalap. Oke. Waktu berbuka, apabila memang jenengan itu adalah pasien yang sedang dalam pengobatan lambung ya, obat lambung bisa diminum dulu, tapi tidak boleh langsung makan besar. Jadi momen berbuka puasa mulai dari azan maghrib sampai tidur itu kita ada 3 sesi makan, Dok. 3 sesi makan. Yang pertama adalah takjil. Waktu buka, takjil, betul-betul takjil saja. Bisa makan manis seperti kurma atau ada snack ya, snack dulu, Dok, malah yang masuk itu. Pokoknya snack ya, nggak boleh jangan yang karbohidrat dulu, jangan yang makanan utama dulu. Kacang goreng gitu boleh ya? Dicoba dulu aja ya. Nanti kalau nggak kuat ya. Iya. Kulitnya dikuliti aja. Mas salah. Ya wes. Biasa, Dok. Terus nanti ditinggal sholat dulu. Nah, baru setelah sholat baru makan utama. Makanya lagi-lagi dietnya seimbang ya. Makannya setelah sholat maghrib. Betul, itu baru makan utamanya ya. Terus nanti habis terawih kita snacking ya. Snacking boleh kombinasi makanan yang protein sama serat ya. Sebisa mungkin sih kita nggak nambah karbohidrat atau lemak ya waktu snacking, karena kita udah mau tidur ya, Dok ya. Jadi
kan jaraknya antara sama tidur tuh nggak sampai 2 jam, padahal penderita GERD itu kan jarak antara makan malam sama tidur itu paling nggak 2 jam. 2 Kan jam. kalau nggak memungkinkan waktu puasa ya sudah, kita tetap harus snacking, soalnya kalau nggak snacking nanti tengah malam kebangun panas ya. Jadi snacking aja, buah atau sama lauk gitu, gado-gadoin lauk, cukupi air minumnya. Kalau tadi waktu sahur sudah bisa masuk 3, berarti selama buka sama sebelum tidur itu kita masuk 5. Atau nggak usah 5 lah ya, nanti tengah-tengah malam kalau mau bangun juga 4-5 ya. Begitu dong. Diusahakan snack malam itu jaraknya paling sedikit 1 jam sebelum tidur. Itu khusus untuk penderita GERD. Sebelum tidur diminum lagi obat lambungnya. Seperti itu. Semoga kita semua kuat dalam menjalani ibadah puasa nanti, terutama yang lagi sedang sakit. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak hal-hal baru yang saya dapat dari jenengan. Jangan bosen dan jangan kapok untuk diajak bincang-bincang di sini lagi. Terima kasih. Terima kasih Sobat ID Mojokerto. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.